Halo kawan Brain, berjumpa lagi dalam program Afternoon Talk. Kali ini bersama saya Tengku Mazira. Program Afternoon Talk episode kali ini akan membahas mengenai manfaat pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian tertentu di Indonesia atau Super Tax Deduction. Bersama saya telah hadir Koordinator Pelaksana Fungsi Layanan Super Tax Deduction Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Dr. Haryanto Eskom MTI. Selamat siang Pak Hari. Siang Pak. Sehat kabarnya ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya Pak Hari, kawan BRIN dan semua penonton pasti ingin tahu dulu ya penjelasan mengenai Super Tax Deduction. Itu sebenarnya apa sih Pak Hari? Super Tax Deduction merupakan suatu program dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Keuangan, yaitu di DJP yang bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian BKPM atau Kementerian Investasi dan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, yang ingin mendorong industri di Indonesia itu bisa melakukan kegiatan lead bank secara masif untuk mendorong perekonomian Indonesia, seperti itu. Oke, yang melatar belakangi dari adanya layanan Super Tax Deduction ini sebenarnya apa Pak? Yang melatar belakangnya adalah beberapa waktu yang lalu untuk kegiatan lead bank di Indonesia sangat kecil nilai yang dikeluarkan oleh mitra industri khususnya swasta, karena didominasi oleh belanja negara itu APBN sekitar 85% ya. Nah, sehingga hal itu sebagai pemicu untuk munculnya regulasi PMK 153 untuk mendorong kegiatan lead bank di Indonesia, seperti itu. Dan manfaatnya apa Pak dari Super Tax Deduction ini? Untuk manfaatan sendiri adalah memberikan insentif ya kepada industri, khususnya mitra industri, untuk bisa bersemangat ya, istilahnya memberikan motivasi melakukan lead bank, khususnya beberapa lead bank yang tentunya bisa meningkatkan perekonomian, karena ekonomi di Indonesia itu rata-rata berdasar dari tingkat tingginya kegiatan lead bank, sehingga mendorong perekonomian lebih baik lagi dibanding dengan sumber daya alam, seperti itu. Oke, kalau tadi memang memberikan insentif ya manfaatnya ya kepada mitra industri terutama. Bedanya dengan pemberian insentif pajak lainnya apa dari Super Tax Deduction ini Pak? Kalau kelebihan di insentif untuk PMK 153 itu adalah besarannya. Besarannya itu hampir 300%. Kalau dibanding beberapa insentif lain seperti insentif untuk vokasi, ada juga sih beberapa yang satu tingkat ya istilahnya, yang waktu itu keluar hampir waktu bersamaan, yaitu vokasi dan PMK 153 terkait dengan 153 terkait dengan 300% untuk tax deduction tax ini? deduction-nya gitu. Kelebihannya itu. Kelebihan yang lainnya ada Pak? Kelebihan yang lain saat ini dari DJP sedang mendorong terkait dengan turunan dari PMK 153 terkait dengan peningkatan insentif sampai 350 untuk IKN, seperti itu. Oke. Itu nanti akan berkembang lanjut ke arah sana, seperti itu. Tapi nanti setelah mungkin ada perpindahan ibu kota begitu? Proses ya, untuk mendorong percepatan perkembangan ibu kota IKN, seperti itu. Untuk mendapatkan besaran insentif 300% ini, apakah memang ada persyaratan khusus kepada mitra industri atau lead bank begitu? Ya, untuk mitra industri yang ingin mengikuti atau ingin mendapatkan insentif 153 sekitar 300% itu ada beberapa syarat, di mana industri harus memenuhi kriteria. Pertama itu harus mengikuti, karena ada lead bank tertentu, itu bisa melihat lampiran di PMK 153. Salah satunya adalah untuk level fokus riset pangan, itu ada istilahnya ada 11 fokus riset dan 105 tema. Nah, itu bisa dilihat di PMK 153 di lampiran. Kemudian untuk syarat proposalnya, untuk pengajuan proposalnya itu penelitian yang benar-benar masih mempunyai konsep yang terbaru ya, belum ada. Karena kalau sudah ada
bukan suatu hal yang baru gitu ya. Iya. Itu yang pertama. Kedua, diajukan setelah terbitnya 3 bulan setelah terbitnya PMK 153. Itu tahun 2020, itu salah satunya. Kemudian yang bersangkutan merupakan wajib pajak dalam negeri. Nah, kemudian mempunyai PIC yang bertanggung jawab terkait dengan penelitian tersebut. Kemudian punya SKF, surat keterangan fiskal yang bersangkutan. Kemudian tentunya persyaratan proposal memenuhi syarat seperti itu. Karena beberapa proposal yang selama ini kita nilai itu masih belum memenuhi syarat sebagian besar. Nah itu memenuhi syarat itu sebenarnya harus pengajuan proposal yang seperti apa, Pak Hari? Secara umum itu minimal itu mempunyai judul, kemudian memenuhi. Judulnya itu tadi ya, penelitiannya dengan konsep yang baru begitu? Ya, konsep yang baru. Nanti akan dicek oleh tim penilai apakah judul itu benar-benar baru atau sudah ada sebelumnya, karena kita menggunakan atau mengundang para pakar untuk mengecek atau melihat sesuai dengan pengalaman masing-masing apakah proposal yang diajukan itu benar-benar baru seperti itu. Kemudian sesuai dengan fokus tema riset yang ada di lampiran PMK 153 mempunyai anggaran penelitian tentunya ya, yang sudah dianggarkan setiap tahun atau 2 tahun atau sesuai dengan jadwal penelitiannya. Kemudian punya tujuan akhir. Tujuan akhir penelitian itu apakah menghasilkan produk seperti PVT, paten, atau dengan mencapai komersialisasi untuk produk yang dihasilkan. Nah, itu salah satu yang perlu diperhatikan. Kemudian bisa melakukan kerjasama dengan lembaga litbang lainnya, khususnya untuk BRIN atau dengan lembaga lain seperti itu. Dan untuk proses pemeriksaan proposal ini berapa lama sih Pak Hari dari mulai pengajuan ya sampai dengan akhirnya nanti di proses pemeriksaan dan dinyatakan lulus proposal? Untuk saat ini di kami di Direktorat Kemitraan Riset dan Inovasi, khususnya di layanan Supertech Reduction, kita melakukan penelitian itu minimal 1 bulan itu menghasilkan 1 hasil penelitian ya. Itu maksimal untuk saat ini ada 15 proposal per bulan ya. Nah, itu mungkin kalau misalkan nanti ada penyesuaian atau percepatan bisa 2 kali atau 3 kali menghasilkan istilahnya proses yang cukup banyak untuk proposal yang dinilai gitu. Tapi untuk batasannya hanya 15 proposal untuk saat 15, per bulan ya? Untuk saat ini. Baik, Pak Hari, kalau tadi sudah dijelaskan terkait bagaimana untuk pengajuan proposal, kita berkaitan dengan pemberian pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan juga pengembangan tertentu di Indonesia. Mungkin Pak Hari bisa menjelaskan juga nih ke kawan BRIN bagaimana proses bisnis awal hingga terbitlah notifikasi dari Supertech Reduction ini. Ya, untuk proses bisnis sendiri kita itu untuk saat ini dalam 1 bulan ya. Pertama itu tahap awal adalah wajib pajak atau mitra industri harus menyiapkan proposal dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan di lampiran PMK 153. Kemudian yang bersangkutan harus mengirim atau mengupload proposal itu ke dalam sistem aplikasi yang ada di Kementerian Investasi yaitu oss.go.id. Nah, secara berkala kami sebagai tim pengelola itu akan melakukan monitoring dan evaluasi. Apakah dalam jangka waktu tertentu sudah ada yang masuk proposalnya ke dalam sistem? Jika sudah, kita akan melakukan filter atau klarifikasi terkait dengan proposal yang diajukan. Kita download, kita akan lakukan seleksi administrasi. Kita ada 2 tahap ya, seleksi administrasi dan seleksi substansi. Ketika lolos seleksi administrasi, kita akan distribusikan kepada tim penilai yang berasal dari kementerian lain dan yang ada di ORPR. Kita akan mengundang para pakar ya, yang mempunyai pengalaman. Nah, kemudian kita distribusikan, kita akan memberikan waktu sekitar 1 minggu untuk melakukan penilaian.
seperti Oke. itu. Ya, seleksi substansi itu apa Pak tadi? Seleksi substansi itu biasanya apakah kegiatan penelitian ini sudah dilakukan atau belum. Kemudian apa-apa kegiatan yang di dalam kegiatan itu sudah sesuai dengan metodologi atau benar-benar real atau tidak, nanti akan dicek oleh pakar yang sudah punya pengalaman, karena tentunya pakar-pakar yang ada di ORPR ini sudah punya pengalaman lebih, sehingga lebih bisa detail menanyakan prosesnya ya terkait apakah ini nanti sesuai atau tidak proposal yang diajukan gitu, seperti itu. Nanti kita akan melakukan diskusi atau apa ya istilahnya tanya jawab kepada pengusul lewat online seperti itu. Oke, jadi lebih apa ya Pak ya, lebih dalam lagi gitu ya lebih dalam untuk pemeriksaannya ya. Tentunya, seperti Oke, untuk syarat dalam suatu proposal yang diajukan ini ada berapa banyak Pak? Untuk saat ini proposal tahun 2023 itu sekitar 50-an ya. Tapi untuk satu mitra industri bisa lebih mengusulkan dari 1 atau 2 proposal. Seperti itu. Karena kan tentunya setiap mitra industri itu punya target penelitian berbeda-beda ya dalam satu proposal. Nah, itu bisa diajukan ke kami, kemudian kami akan melakukan penilaian atau evaluasi terkait proposal apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu. Tapi jenis proposalnya hanya ada 1 atau terbagi lagi? Ada 2 jenis misalnya untuk mitra industri dan juga untuk periset? Untuk proposal ini khusus untuk wajib pajak dalam negeri biasanya ini oleh mitra industri. Nah, untuk proposal sendiri ada 2, yaitu proposal permohonan dan proposal pemanfaatan. Di mana proposal permohonan ini adalah rencana kegiatan atau proses kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mitra industri sendiri. Nah, ketika dalam jangka waktu tertentu atau sudah diagendakan atau sudah dijadwalkan dan menghasilkan suatu produk, itu bisa mengajukan atau mengklaim bahwa kegiatan penelitian itu bisa diusulkan sebagai hasil pemanfaatan dari kegiatan litbang tersebut. Dan itu bisa diklaim nilainya itu sekitar 200% dari total 300%, seperti itu. Oke, untuk pengajuannya dikirimkannya sama dari permohonan proposal permohonan dan juga proposal pemanfaatan. Untuk pengirimannya sama, yaitu di link oss.go.id di bawah pengawasan Kementerian Investasi atau BKPM, seperti itu. Oke, keduanya ini sama ya, sama berarti ya. Hanya beda manfaatnya nggak sih Pak? Atau sama saja dua-duanya proposal ini? Beda. Kalau permohonan kan hanya untuk istilahnya itu titik awal bahwa yang bersangkutan ingin melakukan kegiatan penelitian. Kalau dihitung itu nilainya 100% ya. Untuk keringanan pajak. Kemudian untuk yang pemanfaatan itu totalnya itu ada sekitar 200%, di mana dengan rincian 50% ketika produk tersebut menghasilkan paten yang didaftarkan di dalam negeri. Kemudian yang 25% ketika pendaftaran paten tersebut di luar negeri. Nah, kemudian yang 100% itu untuk produk yang bisa atau dapat dikomersialisasikan ke publik, seperti itu. Kemudian yang 50% itu terkait dengan penelitian yang dikerjasamakan dengan mitra atau lembaga terkait dengan peneliti. Itu bisa dari ORPR, BRIN atau dari lembaga lain yang melakukan penelitian. Itu 25% ya. Total jadikan 200 untuk yang pemanfaatan. Seperti itu. Dan siapa yang berhak untuk mendapatkan manfaat dari layanan super tax deduction ini sebenarnya Pak? Tentunya yang mendapatkan manfaatnya tentunya mitra industri dan perekonomian nasional ya. Kalau untuk industri kan dia akan istilahnya beban untuk pajak bisa berkurang gitu ya. Dan mereka semangat untuk melakukan kegiatan penelitian. Secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian nasional, seperti itu sih. Dan sudah ada berapa banyak mungkin industri yang mengusulkan atau mengajukan proposal permohonan litbang tertentu? Untuk tahun 2023 ya, kita hitung total itu sekitar 28 industri kurang lebih
Oke. beberapa Sebelum industri. tahun 2023. Iya. Ini sudah berapa lama dimulai, Pak? Kita mulai dari tahun 2020 akhir. Oh, berarti baru sekitar 3 tahun ya, 3 berjalan tahun, 3 ya. tahun ya. Nah, untuk tahun 2023 itu kemarin kita targetnya itu 25 mitra ya, mitra industri. Itu sudah mencapai target di mana 16 industri yang mengajukan permohonan Untuk 2023. 2023. Periodenya dari Januari Ya, sampai Agustus ini. Ya, sampai bulan terakhir tuh kita bulan Juli ya sebagai, karena ini masih proses lagi, bulan Agustus masih proses. Tapi secara umum atau secara general itu untuk sampai bulan Juli itu sekitar 16 mitra. Kemudian yang pendampingan kita, karena kita ditugaskan untuk melakukan pendampingan juga Bu, supaya industri itu bisa memahami terkait dengan regulasi ini. Itu sekitar 6 mitra industri ya. Oke. Seperti itu. Dengan dari target berapa Pak untuk 2023? 2003 itu 25, di mana 15 untuk yang pengusulan proposal, yang 10 untuk yang pendampingan, seperti itu. Dan ini sudah 16 industri, apa saja boleh disebut contohnya Pak? Salah satu industri yang cukup aktif untuk pengusulan ini adalah Pertamina, Pertamina Persero dan Pertamina Lubrikan, dua-duanya cukup aktif. Kemudian dari Kalbe, kemudian dari Mas Makmur, PT Mas Makmur yang ada di Jambi, kemudian dari EWS terkait dengan pembibitan ya. Oke. Kemudian banyak sekali sebenarnya. Terus Perusahaan atau industri-industri besar lah begitu ya di rata-rata Indonesia dari ya. BUMN dan industri besar. Kemarin juga dari investor dari Turki kalau nggak salah, dia berinvestasi terkait dengan litbang untuk serat ban. Serat ban itu yang ada di Gading Serpong kalau nggak salah ya. Kemarin juga sudah mengajukan juga PT Korsa kalau nggak salah. Oke, itu dari luar ya berarti juga? Ya, investor dari luar, dia mendirikan litbang di Indonesia seperti itu. Oke, artinya ada persyaratan khusus juga yang harus dipenuhi dari mitra ataupun juga litbang untuk mendapatkan insentif ini juga Pak? Ya, untuk syarat khusus ya tentunya sebagai wajib pajak dalam negeri ya. Wajib pajak dalam negeri, kemudian harus melakukan litbang tertentu yang sudah disyaratkan ya. Mungkin kalau dihafal juga cukup banyak nih, karena ada 11 fokus riset dan 105. Nah, mungkin salah satunya adalah ada tekstil, ya ada pertahanan keamanan, ada kesehatan, obat ya. Kemudian ada pangan dan energi seperti itu. Dan cara untuk pengajuan klaimnya apakah sulit nggak sih Pak dari super tax deduction ini? Untuk pengajuan klaim, karena kan kita masih baru ya Bu ya, kita selama ini juga melakukan koordinasi dengan DJP dan Kementerian Investasi untuk bisa memberikan informasi secara transparan, di mana ketika industri ini sudah memenuhi syarat baik secara permohonan dan pemanfaatan, nanti ketika diklaim di DJP itu muncul di sistem seperti itu. Untuk saat ini karena masih baru, masih proses pengembangan. Tapi secara umum di kita ya, karena kita di permohonan dan di pemanfaatan cepat kita. Mungkin ketika kita dapat informasi, kita akan melakukan pendampingan kepada industri yang mendapatkan kesulitan. Nah, baru kita dorong supaya submit ulang supaya kita bisa istilahnya meloloskan atau mengasih rekomendasi gitu ya? Terkait dengan proposal tersebut seperti itu. Merekomendasi itu kepada DJP-nya langsung? Ya, kita kan ketika proposal itu dinilai dan lolos, itu kan disetujui oleh 3 penilai. Nah, itu ketika ketiga penilai itu setuju, otomatis akan muncul notifikasi dan akan ditembuskan ke DJP. Kemudian kita akan menginfokan ke BKPM dan perindustrian seperti itu. 3 penilai ini siapa saja Pak? Dari BRIN atau dari BRIN ya, semua? Untuk saat ini dari BRIN ya. Mungkin ke depan kita akan melakukan koordinasi dengan kementerian lain. Seperti itu. Nah, waktu untuk dari pendampingan, dari pengajuan klaim, pendampingan itu semua, apakah ada batasan waktu sampai insentif ini berhasil diklaim? Biasanya kalau sudah
ACC semua ya, itu 1 tahun ya, karena kan dia harus melaporkan pajaknya itu ke DJP ya. Ketika sudah muncul notifikasi bahwa itu ACC seperti itu. Ya, tadi juga sempat disinggung oleh Pak Hari adanya kegiatan penelitian dan juga pengembangan tertentu di Indonesia. Mungkin ini bisa dijelaskan juga dari jenis-jenis belanja Litbang apa saja yang bisa diklaim dalam kegiatan tersebut, Pak? Ya, untuk klaim biaya Litbang itu sebenarnya ada 6 ya. Pertama itu terkait dengan aktiva. Biaya aktiva itu selain tanah dan bangunan ya. Tapi untuk yang IKN itu bisa diajukan sih. Tapi khusus untuk yang ini adalah aktiva bukan bangunan dan tanah. Kemudian biaya operasional, yaitu biaya listrik, biaya pemeliharaan, biaya air itu bisa diklaim. Rumah tangga gitu ya? Ya, seperti itu, biaya operasional untuk industri ya. Tapi khusus Litbang ya, bukan yang lain. Kemudian terkait dengan belanja modal, belanja barang misalkan biaya transportasi, beli barang itu bisa diajukan. Kemudian biaya terkait dengan SDM yang membantu terkait dengan Litbang tersebut itu bisa diklaim untuk biaya yang terlibat, misalkan biaya bulanan, biaya honorarium narasumber atau pakar itu bisa diklaim. Sebenarnya hampir mirip dengan proposal yang ada di kita ya, yang di RIM itu. Kemudian biaya istilahnya biaya yang dikeluarkan ketika kita melakukan kerjasama dengan mitra lain, atau misalkan kerjasama dengan BRIN khususnya untuk PR. Nah itu kan ada biayanya biasanya tuh, ada PKS-nya. Nah itu ada biaya yang dikeluarkan bisa diklaim ke laporan, bukan ke kita, laporan penelitiannya nanti akan diajukan ke OSS, nanti sama DJP akan dicek secara lapangan seperti itu. Untuk besarannya sebagaimana Pak? Sebesar rinciannya bagaimana? Ya, dari nanti besaran insentif untuk besarannya sampai saat ini yang saya tahu ya di beberapa proposal itu bisa lebih dari 4 miliar. Ada yang 200 juta, ada yang 4 miliar, tergantung dari besarnya atau tingkat kesulitan atau strategisnya penelitian ya. Dari satu kegiatan itu satu tadi? Judul proposal ya. Judul proposal itu rata-rata yang saya tahu itu cukup besar juga sih. Nah nanti kan akan dicek oleh DJP bahwa penelitian yang dilakukan itu valid atau tidak. Nah itu kita kan hanya melihat berdasarkan dari proposal yang diajukan seperti itu. Dan ini angka maksimal? Enggak. Atau minimal? Enggak ada, kita nggak ada angka minimal maksimal. Yang maksimal itu biaya potongan pajaknya per tahun 40%. Itu maksimalnya. Nah sisanya kan misalkan 200% ya. Sisanya itu kan bisa diajukan atau diklaim di tahun berikutnya seperti itu. Baik, mungkin ada pesan dari Pak Hari juga untuk kawan BRIN terkait dengan super tax deduction ini, karena ini artinya kita mempunyai pengetahuan baru mengenai insentif untuk kegiatan Litbang dan termasuk juga untuk mitra industri, begitu ya Pak ya. Nah seperti apa mungkin pesannya dari Pak Hari? Ya mungkin untuk mitra industri bisa mengusulkan proposal permohonan pemanfaatan ke sistem yang ada di Kementerian Investasi yaitu oss.go.id, dan apabila ini tersampaikan di peneliti yang ada di kementerian lain atau di pusat riset BRIN, bisa mendorong atau mencari mitra industri untuk melakukan kolaborasi riset supaya bisa termanfaatkan keahlian dan skillnya, bisa melakukan penelitian untuk mendorong penelitian di industri dan di Indonesia. Mungkin itu aja sih yang bisa kami sampaikan. Ya Pak Hari, mungkin bisa dijelaskan sedikit juga ya Pak ya, bagaimana insentif dari super tax deduction ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga investasi. Ya, untuk kontribusi terkait dengan kebijakan PMK 153 yaitu super tax deduction ini setidaknya akan mendorong bahwa belanja Litbang ini bisa ada peran serta dari mitra industri yang tadinya didominasi oleh negara. Nah, dari pihak industri ada kontribusi terkait dengan peningkatan biaya Litbang. Secara tidak langsung akan mendorong
peningkatan kegiatan litbang dan mendorong perekonomian secara nasional. Seperti itu. Apakah ada pengaruh dari insentif dalam teknologi atau penelitian dan juga pengembangan? Ya tentunya pengaruh ya, karena yang tadinya industri hanya mengimpor dan langsung menjual, ada kegiatan litbang, setidaknya ada potensi untuk peningkatan TKDN dalam negeri. Kemudian setidaknya akan menghasilkan paten-paten yang dihasilkan dari kegiatan litbang Indonesia, yang selama ini tentunya litbang Indonesia cukup kalah dengan hasil litbang yang ada di luar negeri, di mana paten yang ada di luar negeri sebagai contoh di Asia ya, Thailand itu lebih tinggi dibanding dengan Indonesia. Nah, tentunya dengan kebijakan ini setidaknya akan mendorong kegiatan litbang dalam negeri untuk meningkatkan nilai atau jumlah paten dalam negeri supaya bisa bersaing di level internasional, seperti itu. Oke, termasuk berarti untuk meningkatkan daya saing dari perusahaan begitu ya, betul, Pak Hari ya. Ya. Oke, terakhir mungkin Pak Hari, apa upaya pemerintah untuk mempromosikan insentif ini kepada para pelaku usaha? Ya, untuk upaya dari BRIN, khususnya di Direktorat Kemitraan Riset dan Inovasi, kita melakukan kolaborasi dengan Kadin di beberapa daerah. Kemudian kita melakukan kegiatan sosialisasi seperti Inari. Ya, yang tahun kemarin diadakan di Cibinong ya. Kita ikut terlibat di situ walaupun masih baru, kita sudah terlibat. Nah, nanti juga bulan September tahun ini juga kita akan terlibat. Nah, itu salah satu bentuk kita melakukan distribusi informasi kepada masyarakat baik secara digital maupun secara offline, seperti itu. Oke, baik. Ya, Pak Hari, mungkin pesan dari Pak Hari ya untuk kawan BRIN juga, bagaimana terkait dengan super tax deduction ini, Pak? Mungkin pesan saya secara personal ya, untuk bisa memberikan atau sharing informasi terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu atau mendorong kegiatan litbang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki, seperti itu. Ya, terakhir Pak, mungkin cara mendaftar bisa diulangi kembali agar kawan BRIN mungkin yang baru menonton atau mungkin dipercepat ya, mungkin bisa mengulang lagi bagaimana cara untuk mendaftar super tax deduction ini. Ya, untuk mendaftar di super deduction adalah wajib pajak. Ya, mungkin kalau peneliti bisa berkolaborasi dengan industri. Nanti industri yang mengajukan atau mengusulkan proposal litbang, baik permohonan dan pemanfaatan di oss.go.id. Nah, di situ sebenarnya banyak syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Salah satunya adalah mempunyai NPWP ya, tentunya karena wajib pajak. Kemudian mempunyai nomor izin berusaha. Kemudian ada surat keterangan fiskal. Tentunya surat keterangan fiskal adalah suatu syarat bahwa yang bersangkutan atau mitra industri sudah memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hari untuk penjelasannya di siang hari ini. Menarik sekali diskusi kita untuk siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Hari atas waktunya juga bersama kami. Semoga diskusi kita ini dapat menambah wawasan kita terkait dengan manfaat dari pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian tertentu di Indonesia. Dan kebijakan pemerintah terkait super tax deduction diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor penelitian dan inovasi di negara kita. Dengan adanya insentif super tax deduction ini, pelaku riset dan industri akan semakin termotivasi untuk melakukan penelitian yang berdampak nyata, menciptakan peluang baru, dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Kawan BRIN, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Tengku Mazira bersama dengan Pak Hari. Kami undur diri, kritis berpikir, kreatif berinovasi. Sampai jumpa.